Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Hari ini kita akan membuat sebuah kusen ya rekan-rekan ya, kusen dari bahan baja ringan. Tapi ini kusennya nanti agak berbeda karena nanti modelnya adalah jenis kusen gendong ya rekan-rekan ya. Mungkin buat rekan-rekan yang belum tahu itu kusen gendong itu adalah perpaduan antara pintu dan juga jendela digabungkan jadi satu. Jadi nanti gabung ya rekan-rekan ya, tidak terpisah antara pintu dan jendelanya. Jadi ini nanti satu pintu, satu jendela gabung jadi satu kusen. Biasanya ini digunakan untuk apa ya, model-model kayak kontrakan atau rumah-rumah kecil seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi lebih praktis dan bisa lebih enak ya rekan-rekan ya, kalau sudah jadi satu tidak terpisah. Untuk konstruksinya juga lebih gampang. Baik rekan-rekan, langsung saja kita mulai videonya. Kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Baiklah rekan-rekan, ini adalah bahan yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini. Ini ada dua jenis bahan yang kita gunakan ya rekan-rekan ya. Ini yang pertama adalah kanal C baja ringan. Saya menggunakan yang tebalnya 0,75 mm. Kemudian untuk yang hulu baja ringannya, usahakan menggunakan yang ketebalannya adalah di atas 0,3 mm ya. Baik, sekarang kita akan potong dulu untuk bahannya. Ini saya ukur untuk bagian kaki utamanya ya. Ini panjangnya adalah 204 cm. Kita ukur, kemudian kita garis seperti ini, mengelilingi dari sisinya, dan langsung kita potong menggunakan gerinda tangan, menggunakan mata cutting wheel. Kita potong sisi kiri dan kanannya dulu, kemudian baru di bagian tengahnya. Ini saya teruskan ya rekan-rekan ya, saya langsung potong untuk semua kebutuhan bahan kanal C-nya. Seperti ini untuk hasilnya. Untuk potongannya sudah siap semua, untuk ukurannya juga sudah saya tulis. Kita akan kerjakan untuk yang panjangnya 204 cm sebagai bagian kakinya ya. Oke, ini kita buat pola dengan panjang 3,5 cm dari bagian ujung, kemudian kita garis di setiap tepinya. Setelah itu kita potong di bagian tekukan samping di sini. Setelah itu kita luruskan menggunakan tang. Kemudian kita potong miring sampai di posisi garisnya. Kemudian dari bagian tengah kita potong miring kira-kira 1 cm ya. Kemudian kita lepas. Bagian kanannya juga sama, kita potong miring seperti ini. Kemudian untuk sisa yang diluruskan tadi kita hilangkan saja. Oke, kemudian kita rapikan. Setelah itu untuk bagian tengahnya ini kita akan lipat ya. Kita lipat ke bagian dalam. Nah, seperti ini kita tekuk ke bagian dalam sampai sudutnya 90 derajat. Seperti ini rekan-rekan ya untuk hasil akhirnya. Ini untuk kaki pertama, kemudian untuk kaki yang kedua itu juga kita akan bentuk sama ya. Ini kita potong terlebih dahulu, kita potong miring seperti ini, sama persis dengan langkah yang pertama tadi. Kita tekuk juga ke bagian dalam, kemudian kita rapikan. Seperti ini rekan-rekan ya hasilnya. Kita sudah selesaikan untuk pembuatan pola dua kakinya bagian atas. Selanjutnya ini kita siapkan juga untuk bagian jendelanya ya. Ini yang panjangnya 123 cm ya rekan-rekan ya. Ini kita potong miring juga. Polanya sama persis dengan yang pertama tadi rekan-rekan ya. Ini untuk bagian dalamnya juga kita tekuk ke bagian dalam. Oke, ini bagian atas, kemudian bagian bawahnya juga sama untuk polanya. Baik, ini sudah selesai untuk bagian jendelanya. Bagian ujung atas dan ujung bawah sudah kita bentuk pola. Kemudian ini kita akan satukan dengan bagian kaki sebelah kiri ya rekan-rekan ya. Kemudian kita garis pada posisi ujungnya. Ini nanti supaya bisa pas ya saat kita memasang palang bawahnya. Kita akan bentuk pola, kita ukur 3,5 cm dan kita potong seperti ini rekan-rekan ya. Kita potong bagian tepi tekukannya saja, kemudian kita luruskan. Setelah itu kita potong miring di bagian sudutnya supaya terlihat lebih rapi dan tidak tajam. Kita kerjakan untuk sisi sebelah kanan juga sama persis seperti ini. Nah, ini polanya jadinya sudah selesai. Sekarang tinggal kita rakit ya rekan-rekan ya. Kita siapkan untuk posisi masing-masing seperti ini. Nah, kemudian bagian palang bawah, ini untuk palang bagian atas. Bentuknya seperti ini nanti ya rekan-rekan ya. Sekarang kita waktunya
kita kunci menggunakan paku rivet pertama kali. Kita masukkan dulu ya untuk bagian ujungnya bertemu di bagian pojok. Kemudian kita menggunakan penggaris siku seperti ini. Kita posisikan benar-benar siku 90 derajat. Setelah itu kita kunci menggunakan klem tang seperti ini ya rekan-rekan ya. Kita kunci seperti ini supaya tidak geser saat kita bor. Baik, kita akan menggunakan mata bor ukuran 4,5 mm. Seperti ini kita pasang di mesin bor, kemudian langsung kita lubangi bagian pojoknya. Setelah itu saya menggunakan paku rivet dengan ukuran diameter 4 mm. Kita masukkan dan kita langsung kencangkan menggunakan alat rivet. Bisa menggunakan yang otomatis, bisa menggunakan yang tang rivet biasa. Nah, sekarang kita ukur untuk lebar pintunya nanti adalah 80 cm ya rekan-rekan ya. Jadi ini kita posisikan bagian tengahnya, kemudian kita bor dan kita kunci menggunakan paku rivet. Untuk bagian jendelanya kita ukur sisanya saja ya rekan-rekan ya. Kita sesuaikan saja. Kalau sudah pas baru kita klem. Kemudian langsung kita paku rivet. Oke, seperti ini sudah terkunci untuk bagian atas. Sekarang kita akan kerjakan untuk bagian bawah ya. Oke, untuk bagian bawah kita terlebih dulu ukur bagian jendelanya atas, kita samakan dengan bagian yang bawah. Kita tandai terlebih dahulu, kemudian langsung kita kunci menggunakan paku rivet seperti ini. Ini bagian ujungnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, sudah terkoneksi semua untuk setiap kanal C-nya. Sekarang kita balik untuk posisi dari kusen ini, karena untuk bagian bawahnya belum kita paku rivet. Langsung kita paku rivet di setiap pertemuannya dan di setiap ujungnya seperti ini. Ini untuk bagian jendela bawah, kemudian bagian pojoknya. Oke, sudah selesai untuk pemasangan paku rivet di bagian sebaliknya ini. Bentuknya jadinya seperti ini. Sekarang kita akan perkuat untuk setiap pertemuannya ya rekan-rekan ya. Jadi di bagian di sininya kita akan tambah baut baja ringan atau baut roofing. Seperti ini, kita gunakan yang paling pendek saja supaya lebih pas ya. Kita kasih 2. Kita pasang 2 paku rivet. Ini bagian jendelanya juga kita baut baja ringan. Hasilnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Ini akan lebih kuat untuk kusennya nanti. Baik, untuk sisi jendelanya juga sama, dan ini sudah kuat banget ya rekan-rekan ya, karena sudah menggunakan rivet dan baut roofing. Bentuknya jadi seperti ini. Sekarang kita waktunya untuk pemasangan penahan pintunya. Menggunakan hulu baja ringan 4x2, kita ukur terlebih dahulu untuk kebutuhan panjangnya. Kemudian kita potong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel. Setelah itu tinggal kita pasang mepet di bagian luar seperti ini ya. Supaya tidak geser kita klem. Kita klem dan ini posisinya harus datar ya rekan-rekan ya, sejajar dengan kanal C-nya. Setelah itu kita bor dari bagian dalam seperti ini. Kemudian kita paku rivet. Tujuannya supaya nanti di bagian hulu baja ringannya tidak terlihat ada paku rivetnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, sudah rapi terpasang untuk bagian atasnya. Kita tinggal akan buat untuk bagian samping-samping ya. Kita ukur dulu. Kemudian kita potong. Setelah kita potong, kita buat pola untuk sambungan ya. Kita potong miring seperti ini, kurang lebih 1,5 cm untuk kedalamannya. Kita potong miring untuk bagian kiri juga, dan sisanya kita lipat ke dalam. Baik, sekarang ini tinggal kita masukkan ke bagian sisi tepi ya rekan-rekan ya. Seperti ini tinggal kita masukkan di sela-sela dari ujungnya, tinggal kita dorong. Ya, kita dorong sampai rapat. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Ini sudah rapi untuk hasilnya. Kemudian seperti tadi, kita langsung paku rivet dari posisi dalam ya. Jadi nanti dari posisi luarnya akan rapi, tidak terlihat untuk pengunci paku rivetnya. Oke, bagian sisi kanan sudah, sekarang sisi kiri kita pasang untuk penahan pintunya. Sama untuk proses pembuatannya dan pemasangannya, kita paku rivet dari posisi dalam. Ini sudah selesai ya bagian pintunya ya rekan-rekan ya. Sekarang kita akan cek dulu untuk hasilnya juga sudah rapi. Ini untuk bagian pertemuannya juga sudah datar dengan bagian rangkanya.
Baik, kita sekarang lanjutkan ya rekan-rekan ya untuk pemasangan penahan di bagian jendelanya. Tapi ini masih ada bagian yang berongga karena ini adalah kanal C ya rekan-rekan ya. Jadi di sininya bolong. Ini harus kita tutup dulu menggunakan kanal C ya. Ini kanal C-nya kita akan ukur terlebih dahulu. Panjangnya kita ikuti saja menyesuaikan. Setelah itu kita potong menggunakan gerinda tangan, menggunakan mata cutting wheel. Oke, sudah terpotong. Sekarang tinggal kita akan potong sisi yang panjang rekan-rekan ya. Sisi yang panjang ini kita potong, nanti kita sisakan 1 cm di bagian tepinya. Kita menggunakan guide seperti ini ya, menggunakan kayu saja supaya nanti potongannya bisa lurus ya rekan-rekan ya. Nah seperti ini, kita tinggal garis terlebih dahulu menggunakan gerinda tangan. Setelah itu kita tinggal perdalam untuk garisnya. Jika kira-kira sudah lumayan dalam, kita tinggal tekuk ke bagian dalam supaya terpatahkan untuk bagian sisi tepinya ini. Tinggal kita lepas rekan-rekan seperti ini, tidak terlalu sulit ya. Setelah itu kita akan haluskan menggunakan amplas seperti ini ya. Kita haluskan bagian potongannya tadi supaya tidak tajam ya rekan-rekan ya. Seperti ini kita haluskan untuk bagian tepinya dan hasilnya seperti ini. Panjang sebelah. Yang sebelah ini panjangnya adalah 1 cm. Kemudian tinggal kita pasang di bagian dalam jendelanya. Nah, ini langsung akan tertutup untuk bagian jendelanya ya. Untuk lebih pasnya kita klem kanan kiri supaya benar-benar bisa rapat. Setelah rapat kita langsung bor dan kita kunci menggunakan paku rivet. Nah, seperti ini nanti hasilnya akan sudah kuat banget. Oke rekan-rekan, sudah rapi untuk persiapan bagian kusen jendelanya. Ya, sekarang tinggal kita pasang untuk stopper dari jendelanya ya rekan-rekan ya. Cuma terbalik nanti ya, kalau pintu ini bagian depan, untuk bagian jendelanya nanti di bagian belakang untuk stoppernya. Jadi kita harus posisi dari kusennya kita balik lagi. Oke, seperti ini. Kita balik untuk posisi kusennya. Sekarang kita siapkan untuk memasang bagian dalam dulu ya, untuk penahan dari jendelanya. Oke, kita kencangkan dulu. Setelah itu kita akan sekrup ya rekan-rekan ya, karena kita tidak bisa memasang paku rivet dari posisi dalam karena ini tertutup semua. Untuk kanal C-nya kita menggunakan sekrup saja untuk bagian yang di sini. Oke, kita sekrup menggunakan sekrup dengan panjang 3 cm seperti ini. Jadi nanti memang sekrupnya kelihatan tapi hanya untuk sisi sini saja. Kemudian untuk sisi bagian luarnya yang di sini yang paling ujung ini tetap kita gunakan paku rivet dari posisi dalam sehingga lebih rapi. Kemudian bagian atasnya kita bentuk pola dulu, kemudian kita kunci di bagian sambungannya seperti ini menggunakan paku rivet. Tapi kita tetap pemasangan paku rivet dari bagian dalamnya juga tetap kita gunakan ya, jadi tetap kita pasang seperti ini. Kemudian yang terakhir ini untuk bagian bawah jendelanya. Oke, kita pasang untuk penutupnya seperti ini, kita paku rivet dan dari samping juga. Nah akhirnya jadi juga ya rekan-rekan ya, ini sudah selesai untuk pembuatan dari kusen baja ringan. Modelnya adalah gendong ya rekan-rekan ya. Dinamakan gendong karena bagian jendelanya nempel di bagian kusen pintunya, jadi lebih praktis ya kita membuatnya. Kemudian nanti saat pemasangan di bagian bangunannya juga akan lebih mempersingkat waktu. Bentuknya seperti ini rekan-rekan ya. Untuk bagian sambungannya saya buat beberapa slide videonya supaya bisa lebih jelas buat rekan-rekan yang mungkin pengen lihat detail dari hasilnya ya, untuk bagian sambungannya ini. Dan ini untuk hasil akhirnya itu terserah dari rekan-rekan ya, mau seperti ini saja juga oke. Kemudian mau dicat finishing juga bagus ya rekan-rekan, yang mungkin mau dicat warna putih, warna hitam ataupun warna coklat seperti itu terserah dari rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini pembuatan kusen baja ringan model gendong. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.